biar biar jangan dibilang omon-omon Kak, ya kan kita kan harus sesuai data. Iya, benar. Mana PG? Roastingnya pas ya. Wah, itu bukan pas lagi tuh, bro. Itu bikin si MP kan sekarang udah nyungsep, bro. Udah nggak tahu, dia udah PKPK sekarang. Jadi apologet PKPK. Kemana ke WA-nya PG? Ke semua nomor tuh aku kasih. Ini PG. Itu yang dinding itu ada bedanya tuh Be, dinding putih sama dinding merah. Dia Bang PKPK PJ sama ini ini yang terbaru. PT-nya boleh juga. Atik. Semua yang pendukung Edis itu pasti yang smart. Terus sekarang MP kalau dia live Kak, gaya-gayanya pakai bahasa Inggris Kak, ngomongnya damn gitu Kak, damn gitu. Kan mau saingan sama Bro TJ. Emang dia ngerti artinya damn gitu. Damn gitu kan. Mana tahu itu si Bodati itu. Makannya aja masih pakai tempe orek, gaya-gaya pula. Pajang B. Tunggu. Kok doubling sih Be? Ada gangguan. Biar Bro TJ lihat tuh. Pelan-pelan be, nanti kelihatan cancik merah. Lama kali dia. Malu dia bilang money ditulis MANI. Iya. Yang waktu dia PKPK, yang dia PKPK itu 2 hari yang lalu Be. Nah, ini yang hari ini. yang lama kan? Ini yang lama kan? Bener nggak? Yang lama. Ya, ini yang lama nih. Oke, sekarang yang baru, coba yang baru. Yang dia lagi PKB, dindingnya warna merah di atas ya. Check out. Atau Lambat kali ini teknologi ini. pelan-pelan aja be. Oh. Beda atau enggak? Coba lihat. Atas itu ya Bang. Iya, yang di atas pedangnya itu. Pedang itu aksesoris, bisa dibawa kemanapun. Tapi warna dinding sudah beda. Kursinya juga beda, kursinya. Dulunya juga beda warnanya. Betul. Pasangannya juga udah beda. Sekarang pasangannya si Al. Tapi kulihat dia Pasangannya kan Winef. Tapi kulihat dia kayak pakaian oranye deh. Enggak, itu dia aksesoris bajunya selalu ada merahnya. Aksesoris baju dia coba perhatikan, selalu ada list-list merah, kode-kode merah, ada coret-coretan merah. Ini Sirut cerewet kali. Gua buka ini tangan gua gemetar, lu pada ngomongin pacar gua soalnya. Senang Sirut ini, aduh, Rut. Gila memang. Tawa lagi Sirut ini. Ya ampun Sirut. Gue yang gemetaran, lu yang ketawa, Rut. Besok kalau ketemu sama si MP, notice aja itu Bro TJ. Lu ngapain pindah-pindah, takut? Gituin aja. Udah dilaporin sama itu.
Ini keluar lagi nih nanti PT baru ini, Bro Tiji. Notice aja Bro Tiji. Lu ngapain Robert pindah-pindah MP bilang begitu. Takut lu ya udah nyampe ya action pengacara bilang gitu. Tapi katanya dia penegak hukum. Aduh. Aku penegak Ya. hukum yang ditegakkan. Hukum rumah tangga dia. Bang, bukan penegak hukum bang, tapi penegak cancut merah bang. Iya teman-teman benar ya. Orang udah banyak sekali masuk yang tadinya masuk ke ikutin live dia pada blokir dia semua ya, keluar ya, unfollow. Bom juga anjlok, bom Tile apalagi Tile. Burung bilang. Paul Zhang aja di YouTube-nya anjlok, Paul Zhang. Makanya dia ke Facebook sekarang. Unik ya si Paul Zhang mainnya udah di Facebook. Kok turun kelas dia? Dia mau ke langit ke 7 juga akan tetap gue sikat be. Mau kemana pun mereka pergi, tetap akan dihabisin di mereka semua. Nanti jangan digoreng-goreng, kita mau dihabisin. Kejahatan kalian itu bodat. Orang ini kan picik sekali ini, framing bisanya kan gitu doang. Tapi ngomong-ngomong itu susunya udah dibeli belum? Sama dia itu. Susu anak. Tanya babe. Bang TJ tanya babe. Susu anaknya. Biasanya kami kasih susu pacar gue sih. Astaga. Atas apa yang babe? Susu buat anaknya be. Masa susu si Winep dikasih ke anak si MP be? Pakai inisial lah kak. Udah Pakai racun itu inisial kak. Mama Galon gitu loh kak. Ya itu Udah juga kan. racun. Kalau inisialnya kan Perlina Pasaribu. Gimana sih be? Ya ampun ya Allah. Bukan dokter Herlina ya, tapi Herlina Pasaribu ya. Iya. Kak nanti mantunya makin benci sama dia loh kak. Biarin aja be. Pendapatan sudah berkurang. Mantu tidak suprot lagi. Ntar yang di rumah dua tuh siapa yang ngurusin kak? Bah. Disuruh urus sama pacarnya nanti kak. Ya ampun mati lagu kak. Ya nggak mungkin lah be. Babe Tawa di bawah. Kalian senang gue susah ngurusin suami pacar gue. Dodol kalian ya. Babe kan tinggal gelar sempak merah be. Dijual bekas-bekas gitu be. Oh, lama-lama suara gua jadi serigala apa jadi herder, suara gua jadi menderita gua aduh Tuhan salah apalah kita ya sampai digituin sama mereka ya. Yang salah si Edis be. Nah, Edis yang salah kan, apa urusannya lah. Yang pacaran saya, yang salah Edis, yang aku di sana. Oh Tuhan, Babe salah goyang kali. emangnya gue Makanya, bisa goyang? Gue katanya udah lumpuh. makanya biarlah bebas para apologet binatang ini bersundal, ya kan?
Mereka ini sebenarnya mau berpoligami tapi nggak mampu, jadi mampunya berzina doang. Nah Ya itu ampun Tuhan Yesus tolong. Udah kalau begitu pindah agama aja biar nggak direcokin. Kalau kalian masih ngaku sebagai oten, kalian dizolimi. Tapi kalau kalian ikut almarhum, nggak ada yang ribut lagi. Kita udah nggak peduli lagi karena iman almarhum boleh lebih dari satu. Bahkan almarhum sendiri lebih dari 9 di luar cemilan. Ya. Jadi teman-teman, para apologet yang bawa bendera kekristenan, kalau karakter kalian seperti yang kalian tontonkan sekarang kepada kami, kalian ikut almarhum aja. Sekalian kan, berkat kalian dapat di sana, kalian dielulukan. Nah, tapi kalau tile kan nggak perlu sunat lagi ya kak ya, udah sunat ya. Udah sunat, tapi mungkin ya tinggal si ini aja lah yang perlu disunat, bom-bom. Kira-kira kalau bom-bom disunat, dokternya kelabakan nggak ya kira-kira ya? Koskap kali be nyunatnya si Bom-Bom. Oh Tuhan, Tuhan, Tuhan. Bener loh, sekalian aja nyebrang ya. Karena curhatnya sudah ke orang seberang ya. Kan saya pernah tampilkan ya dia curhatnya ya. Mau ditampilkan lagi curhatnya. Belum lihat ya, coba tampilkan lagi. Wah, tampilkan ya. Aduh, tapi ini bukan musuh Bang TJ loh. Nanti Bang TJ dapat musuh baru loh. Udah maklum itu mah. Bentar ya. Oke. Bentar ya. Baik jujur aja. Bentar ya, gimana saya simpannya? Si bom-bom curhat, si bom-bom curhat. Cari be di sempak merah be. Aduh, sempaknya ketinggalan tuh di Cilegon. Aduh, di mana ini TJ? Sebentar TJ. Udah jauh itu TJ. Udah kejauhan. Pertama sekali dia konflik sama itu soalnya sama Edis. Aduh, di mana dia jauh sekali udah. Sebentar ya, sabar ya. Sambil ngobrol kalian dulu, Di kedengarannya soalnya open kayak buka celana. Waduh. Waduh, karena ada wajah bom-bomnya, gue tonjok kok salah. ini lagi Dosa ini nggak ya? Dosa nggak ya tonjok orang tapi di handphone? dosa be dosa. Bro TJ ini kayaknya libur ini, makanya bisa Iya lagi libur. gabung. Bentar lagi mau jalan-jalan ke Disneyland dulu sama nyonya. Oh, nggak ngajak-ngajak si Dubur, bro? Astaga. Kasian tuh nge-live terus di TikTok, Masih bro. live kak. Masih live ya kak? Sama Sanggul. Maka buset kak. Mama Sanggul lagi mimpi tuh Mama Sanggul ngomongnya, hai Babe mah masa ya gini nggak tidur loh. kami kan nggak ada kerja. Oh, oke. Lanjut ya. Mama Sanggul yang report akun ade ya. Cuy, ngapain kan? Gak punya kerjaan aja lu. Serius Bang PG di report sama Mas Iya Sanggul? makanya aku pakai akun yang ini sekarang, anjir. Udah nggak usah bawel lu.
si Julid. Gak usah ketawa kau. Titip-titip lah ya Bro TJ itu yang di Amerika itu diajak-ajak sekali-sekali jalan-jalan bro. Kasian. Masa di TikTok terus 24 jam bro? Siapa Kak Dewi Bulan? Si Dubur. Dewi Dubur. Tante Ija. Si Tuki ya. Orang pajak rumahnya Tante Ija aja nggak dibayar-bayar. Emang punya duit dia mau jalan-jalan Tante Ija. Belum Iya. tahu si ini. Jangan diajak Bro TJ, jangan diajak, jadi beban aja nanti, jangan. Beban terjadi kayak bom dong bang. Oh iya, dia kan online di TokTok 24 jam kan biar ketemu sama Babe. Justru kakak tuh kasihan. Kalau dia punya duit kan pasti liburan tuh kayak Bro TJ tuh. Ini dia kan nggak punya apa-apa tuh, makanya masa di TikTok terus 24 jam. Suruh jual diri aja tuh Kak mereka. Roten kabur. Siapa yang turun Kak? Kepental Siapa itu tuh? Babe. Enggak, si Babe masih di atas. Masih tuh di atas tuh si Babe. Humairo ya. Kepental. Dikira si Mama Sanggul ini kita dari tadi nih live terus ini PG. Mama Sanggul. Tahu. Iya, soalnya kan semalam itu terakhir mental lagi kan udah selesai. Terus aku cari-cari lagi, oh udah nggak live. Ini udah Emang iya loh, Mama Sanggul emang belum tahu ada kebijakan baru dari TikTok Indonesia. Belum tahu. Nggak percaya omonganmu lah. Bener, pokoknya gini loh ya. Dalam satu hari, jika pengguna TikTok ya live selama 14 jam, satu minggunya akan mendapatkan bonus 6.000 US. Aku sih nggak percaya ya sama omonganmu. diem. Kau ini PG ku jambak nanti kau. Kurang ajar kau. Pokoknya tapi 14 jam Mama Sanggul live nonstop Aku kayak nggak bom-bom percaya. gitu. Mau 14 jam, mau 24 jam. Udah lah nggak percaya. Beneran deh. Si Bom-Bom itu kamu jangan fitnah PG. Kok cuma 14 jam? Si PG itu si Bom-Bom itu 24 jam. Kok 14? Kamu jangan fitnah deh. Bendeta live sampai Aduh, nggak tahu 24 kemana jam. dulu sayang sekali. Menghilang. Tapi nggak aku buang sih, aku sambil cari-cari kalian ngobrol ya. Babe ini nyariin apa sih Be? Nyari ini pacar dulu. Arsip Mama Dari- Sanggul. Cangcut Dari merah pacar udah lah gua. Mama Sanggul. Gak usah kau urusin semua Mama Sanggul. Enggak, kalau misalnya ini aku bisa bantu. Maksudnya gitu loh Kak. Cariin dulu Ibu Inef. Di mana Ibu Inef? Cariin. Aku cari Ibu Oh Inef. ya dia di rumahnya lah. Itu si Makanya. Bom-Bom. Si Bom-Bom sama si Tile nge-live lagi sekarang. Masa sih? Kok aku nggak bisa lihat loh? Gue cari dulu deh. Berarti udah diblokir sama si RK. Di komalnya RK. Kemarin waktu dia live itu aku udah mau itu loh, mau naik loh. Lu ngapain begitu? Aku bilang mukamu udah jelek. Aku udah mau begitu. Lu pulang aja lu, kagak ada yang ngurus lu. Masa lu mau kayak begitu melulu lu sama Alah, kamu ngarang kayak gitu, giliran naik aja pasti lu nangis. ya aku udah tahan loh. Aku ngelihat mukanya aja buset udah jelek, kucel, dekil, kumel gitu. Buset. Tapi nangis kalau Mama Sanggul naik pasti nangis itu Kak. Jangan. Iya. Apalagi kalian kalau nggak RK udah percaya manggil sama aku? Mami gitu, Mami Mami. Sanggul gitu. Iya sih, tapi aku sedihnya ngeliat istrinya sih.
istrinya Tuh kan. itu apa cinta Udah sih. Mama Sanggul, nggak usah nangis. Enggak, aku nggak nangis kata, enggak, aku aman. Segitu aja masih dibela-bela si Babon tuh si Bom Bom. Iya bingung ya itu, padahal udah jelas-jelas begitu. Gitu, lihat giginya bulu semua. Lagi live mereka lagi bahas PG. Obat kalian weh, obat dari apa kami weh? Begini, Di relay kita. Jelek banget kok PG di dalam. Astaga. Ya, di relay. Iya, di Mau lihat relay. Jadi karena di relay ya, ada narasi yang dikutip si Tile ini sama si Bom Bom Kurang yang kencang itu suaranya. Oh ya, Udah cukup lah kayak gitu. Kau torek pula kau. Ini biar di sana biar dengar Pak. ya. Jadi ada narasi yang dikutip si Tile sama si Bom Bom dari pendukung dia yang mengatakan, lihat aja Salomo, Daud, mereka itu akhirnya gimana? Banyak istri, berzina, begitu ya. Tapi kan Tuhan tapi kan tapi ayat-ayatnya atau buku-bukunya kan kalian baca juga, katanya gitu. Sementara aku pengajaranku, kenapa harus aku nggak bisa mengajar, katanya begitu. Nah, intinya dia menyamakan dirinya dengan si Salomo sama Daud, kan gitu ya. Hebat nggak itu? Seorang Tile menyamakan dirinya dengan kasus si Salomo sama Daud. Jadi dia nggak tahu bahwa Daud dan Salomo itu Tuhan sendiri yang mengangkat dan campur tangan langsung, kan begitu ya. Sementara si Tile, si iblis yang campur tangan karena dia minta cerai, kan itu suara iblis itu. Hanya iblis yang bisa menceraikan manusia ketika dia hidup. Si Tile ngaku-ngaku diurapi gitu kayak Salomo sama si Daud. Menyamakan dirinya, mensetarakan dirinya dengan kasus Salomo dan Daud, TJ. Nah itu Berarti kasus kitab Umekos 221 itu kitab Umekos ayat 221 itu kehendak Tile atau kehendak Bom Bom ya? Kehendak sahwatnya Kak, kehendak sahwatnya. Lanjut ya, itu. jadi Salomo dan Daud itu Tuhan sendiri yang turun tangan, mengangkat, membesarkan, dan menjadi raja, gitu ya. Disamakan si Tile, kasus dia seperti si Salomo Daud, karena Salomo dan Daud jatuh juga karena kasus-kasus perzinahan, kan begitu. Disamakan dirinya. Dia nggak tahu perbedaan Daud itu. Kita baca bukunya sebagai pelajaran, karena di situ adalah pelajaran dari Tuhan sendiri sebelum dia jatuh. Si Tile pelajaran dari iblis kan, bicara-bicara denom, akhirnya jatuh kepada perselingkuhan. Inilah bodohnya yang dua orang ini, si B2 sama si Bom Bom ini. Nggak bisa membedakan apa itu Daud, Salomo, dan kasus yang dilakukan si Tile berselingkuh ini. Nah, kita mengatakan si Tile berselingkuh bukan karena kita karang-karang sendiri, istrinya yang mengatakan demikian. Iya. Meninggalkan keluarganya, anaknya, pada waktu istrinya sedang mengantar anaknya ke
suatu tempat sekolah atau camping seperti itu. Begitu pulang istrinya, dia sudah bawa perangkat-perangkat live-nya, bajunya, sepatunya, meninggalkan begitu. Apa begitu Daud? Apa begitu Salomo? Parah memang. Nah kan begitu ya. Lalu istrinya mengirim intel, mencari di mana dia. Begitu dapat informasi di posisi tertentu, dia langsung ketangkap basah. Kan begitu. Jadi, dan sekarang si Tile sudah yakin dia mau cerai. Menurut dia di situ tadi. Nah, sedangkan menurut Alkitab tidak boleh bercerai oleh manusia. Berarti yang bisa bercerai itu oleh Tuhan melalui kematian atau iblis. Karena nggak ada ditulis di Alkitab itu nggak boleh bercerai karena manusia. Tapi logikanya bisa bercerai karena iblis atau karena Tuhan melalui kematian. Itu konsekuensinya kalau dia mau minta cerai atau siapapun manusia di dunia ini, orang Kristen, kalau mau minta cerai, ya itu suara iblis. Begitu konsekuensinya. Nah si Bom-Bom kan taunya menghafal Alkitab, ngerti kagak. Gitu. Dan dia mensupport si RK ini. Bukan lebih percaya kepada istri si RK. Kacau memang si Bom-Bom ini. Kacau. Lanjut kau. Tukang iris-iris bawang ngebatin dia. Apa katanya dengan Pak Wina? Apa dia bilang? Saya akan berangkat ke Jerman kata dia ya kan. Udah deh gitu. Berarti kalau si Tila mau cerai, dia mau keluar dari Katolik dong. Kan Katolik tidak membolehkan perceraian. Ya, ada proses-proses mereka yang sudah dipelajari si Tile ini dengan bantuan salah satu romo di sana gitu ya. Nah, itu mau diikuti. Wah, Romo membolehkan perceraian. Membantu tekniknya gimana, kan banyak aturan gereja ya yang harus diikuti. Kalau melalui cara ini lama, cara ini cepat, begitulah. Setahu saya perceraian itu, misalnya kalau kan ditulis tuh perceraian dibolehkan kalau ada perzinahan gitu ya. Tapi itu kan yang minta bercerainya kalau istrinya yang minta cerai. Bukan untuk membolehkan suaminya bercerai. Dan di waktu menurut pengertian saya perceraian itu untuk melindungi istrinya, sang istri gitu. Karena di zaman itu kan istri kayak properti lah begitu kan. Jadi nah ini kan istrinya mau memperbaiki keluarganya, malah suaminya yang mau bercerai. Ya itu, tapi apapun yang alasan peristiwa ini, si Tile itu sudah mengatakan bahwa saya laki-laki sudah gak pakai hati lagi, tapi pakai logika saya sekarang. Begitu artinya dia sudah mencari gimana cara proses perceraian yang lebih cepat, menghindari yang lama-lama prosesnya. Nah ini ada sebenarnya sih bisa terserah dia, tapi kalau mau begitu ya jangan ngajarin domba-domba Kristus tentang firman Kristus, karena apa yang dilakukan itu udah salah. Nah itu yang tidak dimengerti pengikut-pengikut atau fans-fansnya si Tile ini. Itu kan urusan keluarga dia, Ya betul, kalau si Tile itu misalnya seorang tukang beca atau apa gitu di luar sana, nggak ada berapologet di publik seperti di TikTok, nggak kita urusin.
Tapi karena dia ngajar gitu ya mengenai kekudusan, kekristenan, Tritunggal, hipostasis, apalagi Triteos, Tritunggal, Trinity, semuanya lah. Jadi hukum pernikahan aja udah salah, gimana dengan yang Nah, lain-lainnya? Pengertian karena dia, pengertian tentang pernikahan aja udah salah, ya berarti yang lainnya juga nggak bakalan bisa benar lah. ya, dia sama seperti orang Parisi. Dan itu di depan umum. Makanya kita concern, nggak boleh mengajar kalau seperti orang Parisi. Orang Parisi itu kan intinya orang munafik. Orang munafik itu artinya dia mengatakan A tapi kelakuan B. Ya, betul. Mengajar orang jangan bercerai pada dia berselingkuh dan minta mencerai. Kan aneh, itulah makna dari keparisian itu. Dan itu memang nyata di kehidupan Citile ini. Jelas sekarang kita tahu. Nah, itu yang kita komplain. Kalau masalah pribadi dia ribut sama suami istri, ya itu memang masalah pribadi dia jelas. Tapi kalau dia supir bemo lah, atau supir truk lah, atau pilot lah, nggak ada ngajar kekristenan, bawa-bawa Alkitab, bawa nama Yesus di TikTok, tempat umum seperti ini, kita nggak concern loh. Tapi karena dia mau mengajar, makanya kita concern. Dan Itu yang saya rasa intinya. dampaknya juga di luar dari orang-orang yang ngikut dia gitu, maksudnya yang follow dia, ajaran dia, kan anak-anaknya itu kan pasti akan melihat, ini gimana sih bapak gue ngajar-ngajar Tuhan Yesus tapi dia menyakiti ibu gue gitu. Gimana lu mau ngajar-ngajar tentang Tuhan Yesus kasih dan ini segala macam sementara kau menyakiti hati ibuku, bilang gitu kan. Gimana Iya. kau mencintai ibu Bunda Maria yang belum pernah kau lihat sama sekali, sementara ibu anakmu kau sakiti, kau tidak hormati. Iya. Jadi ada narasi dari seorang ibu loh yang menyarankan si Tile itu supaya tegar, menyelesaikan masalah keluarga. Tiba-tiba si Bom-Bom datang bertanya loh. Dan pertanyaan ini aneh menurut saya. Pertanyaan si Bom-Bom begini, bagaimana Bu, kalau ada orang nikah nih sudah 3 tahun, ya, tapi dia punya anak, namun ketika menikah sama yang satu ini, dia perempuan ini nggak mau punya anak lagi. Nah, narasi itu orang berpikir, apa ini kasusnya si Tile? Ini anak bawaan, lalu istrinya nggak mau punya anak lagi dari si Tile, sehingga ribut-ribut setiap hari. Begitu loh. Ini masih jadi tanda tanya orang, jadi melebar kemana-mana karena pertanyaan si Bom-Bom ini. Nah, jadi ada dugaan bahwa si Tile itu memang tega meninggalkan anak istrinya karena dia merasa itu bukan anak biologinya. Ya, tes Kalau DNA lah. Kalau memang kan waktu lahir dianya bukannya di situ. Waktu tanda tangan akte kelahiran gitu, siapa bapaknya, bukannya tanda tangan dia yang digunakan. Atau beda. Kalau di sini kan tanda tangan akte kelahiran orang tua tanda tangan gitu. Iya, semuanya asli. Cuma masalahnya anak yang ini anak dia asli atau anak bawaan istri gitu loh. Jadi dia merasa anak istrinya ini yang selama ini dia diurusin istrinya bukan anak dia gitu, anak haram. Waduh. Bukan anak biologinya, tapi sah sebagai anak dia karena sudah menikahi ibunya kan. Iya, maksudnya kalau bukan anak biologinya berarti bapaknya siapa? Berarti kan bapaknya nggak mengakui, berarti dia dengan tidak sengaja menuduh anaknya itu anak haram kan? Enggak juga Bro TJ. Dia mempermasalahkan kenapa nggak mau punya anak lagi gitu. Dari dia sehingga dia punya anak biologi selain anak yang bawaan ini. Tapi itu masih dugaan karena narasi si Bom-Bom ini loh, pertanyaan si Bom-Bom ini.
Begitu. Jadi memang si bom-bom ini sudah inilah ya, mau pengen tahu, tapi makin mengacaukan situasi gitu, mau bikin orang berpikir melebar kemana-mana. Oh, si bom yang bernarasi bahwa si Tile bercerai gara-gara anaknya itu. Melalui pertanyaan si bom-bom kepada seorang ibu tadi. Iya. Itu. Makanya bang pemburu, dia itu ini mengambil keuntungan di bawah si Tile lagi hancur gitu loh, bang. Oh iya, itu dari dulu, siapapun kena penjara kalau boleh dia yang ngumpulkan dana kan gitu. Iya, jadi pahlawan. Jadi Biar pahlawan. makin gendut perutnya. Iya, kalau bisa dia yang ngumpulin dana gitu. Dia ngumpulin dana nggak dikasih, bawa kabur. Ya, Itu pemburu. Iya. Itu baru dugaan bahwa itu anak bawaannya si Rosi gitu ya. Ya dugaan. Dari mana dapat dugaan itu? Dari narasi pertanyaan si bom-bom kepada seorang ibu tadi. Oke. Kenapa mesti harus dia melebar begitu ya si bom-bom itu ya mulutnya ya? No, I'm not interested right now. Ya itu nggak perlu, pertanyaan-pertanyaan itu nggak perlu itu ditanya loh. Sehingga orang, apakah ini situasinya kan begitu ya. Nah, makanya tadi di sana kan saya lama posting gitu ya. Istilahnya canda-candain lah. Nggak menuduh saya canda-candain. Tapi dalam salah satu postingan saya tanya, menurut narasi si bom, sepertinya anak si Tile adalah bukan anak biologi dia kan, tanda tanya begitu. Mereka baca itu nggak yang lain postingan yang lain mereka baca, saya nggak dibacanya, nggak direspon gitu. Karena aku pun menduga seperti itu, bahwa itu bukan anaknya Tile, cuman nggak tak ungkapin gitu loh. Yang besar ya, yang apa jenenge sing SMA apa gitu ya, yang gede itu loh. Itu. Iya. Karena anak yang kecil kan aku nggak lihat gitu. Itu bisa kita lihat kalau kita mengetahui kapan mereka kawin, berapa umur anak itu. Begitu. Sudah berapa tahun mereka kawin? 10 tahun misalnya ya. Itu, tapi kan belum tentu itu anaknya si siapa namanya Rosi. Siapa tahu malah itu bawaannya si Tile. Nggak tega lah dia meninggalin anak biologinya sendiri. Kalau laki udah mata gelap mah bisa aja ditinggalin itu. Oke lah persentasenya, adalah persentasenya di situ. Cuma apalagi kalau itu anak biologinya. Tapi terus terang ya Mama Sanggu ya, laki-laki lebih concern terhadap anaknya menurut saya sih. Ya memelihara ibu ya, tetapi untuk masa depan anak ini atau masa depan keluarga, laki-laki selalu yang lebih concern. Lah, jadi itu buktinya Pak Pemburu PC The King nggak konsen kok ke anaknya. Gimana itu Pak Pemburu? Malah itulah KDRT ya. Nah itulah berarti sudah ODGJ dugaan saya. Dan yang terakhir saya perhatikan si Tile ini sudah dalam keadaan benar-benar krisis secara psikologi. Ya saya perhatikan tadi responnya kepada orang-orang di sana gitu ya, wajahnya. Nah dan juga dia punya statement. Nah itulah akibat dari mendengarkan iblis. Awalnya kan dia pergi ninggalin anak istrinya ke Kupang tanpa sepengetahuan istrinya. Dan itu statement itu dari istrinya sendiri.
bukan kita karang-karang. Di situ awalnya. Ya ada permasalahan keluarga, semua ada orang permasalahan keluarga gitu ya. Apalagi yang baru nikah 5 tahun, 2, 3, 10 tahun itu masa krisis di dalam perkawinan keluarga. Kalau nggak baik dalam ekonomi, itu sangat bahaya. Nah, padahal mereka punya uang loh dari hasil apa ini, apologet ini. Tapi bisa-bisanya dia meninggalkan keluarganya. Disitulah puncaknya. Kan demi mamon, Pak Pemburu. Gimana? Iya, tapi dia meninggalkan itu menurut istrinya karena demi wanita kan gitu ya. Wanita lain maksudnya. Lanjut kawan-kawan. Tapi kan pertanyaanku gini loh Pak Pemburu. Demi wanita lain, apakah wanita lain ini membiayai kehidupannya Tile atau gimana Pak Pemburu? Ya kita nggak tahu pastinya lah. Tanyalah kok sama wanita itu. Cuma ya si Tile tadi dibilang kita gosip ya. Iya. Cuma si Tile tadi mau menunjukkan account TikTok dia, YouTube dia, pendapatan dia gitu ya. Dia memberikan sejumlah uang kepada istrinya sebagai tanggung jawab seorang suami kan gitu ya. Nah, tapi kan dia nggak ngasih tahu apakah dia punya akun bank yang lain. Setiap orang kan bisa mempunyai lebih dari satu akun bank, 2, 3, 4, kan begitu ya. Nah, dan juga saya nggak tahu ya, nggak semua orang mempunyai komitmen yang sama. Kalau ada income di dalam satu bank, join bersama dengan istri atau dengan suami. Jadi semua income dari istri, suami masuk ke satu akun bank itu. Ada yang seperti itu. Sehingga masalah keuangan pun bisa diselesaikan bersama-sama. Nggak ada saling curiga. Keluar masuknya keuangan itu ketahuan di situ. Punya kredit card, bisa dilihat. Apa saja yang dibeli, apa saja pengeluaran. Kan begitu ya, dibuka kredit cardnya. Oh ini bayar hotel di sini tanggal segini. Oh ini bayar beli es krim di tempat ini. Padahal istrinya nggak ikut. Ngapain kok beli es krim di sana? Bisa ditanyakan kan begitu. Oh katanya itu 10 tahun tuh Tok nikahnya katanya Bang Toyib. Nah 10 tahun. Anaknya umurnya berapa? Sudah Lebih SMA dari ya? 10 tahun itu. Orang udah gede kok. Nah, itu berarti bukan anaknya, anak biologinya. Ngerti kan maksudnya nggak anak biologi kan? Oh. Anak ini, paham Bang? Iya. Itu katanya loh, baru katanya loh, itu katanya si Raja apa? Pogos ya, tapi nggak tahu deh itu bener apa Ya, apa enggak. Intinya Ya, dia kan itulah. yang ngomong, kita nggak ngomong ya. Kita cuman baru baca kayak gini terus langsung kita ngomongin gitu. Ya itu masih dugaan kita. Tapi kenapa kita menduga-duga ke situ? Karena narasi si Bombong tadi. Kok udah cepet banget anaknya udah kuliah? Berarti kawin beneran. Kebongkar karena narasi si Bombong tadi. Pura-pura dia bilang ada orang lain teman saya begini begini. Anaknya kata siapa kuliah? SMP. Tuh, yang titik itu. SMP itu berarti sekitar 13 tahun loh. Iyalah udah di atas 10. Nah begitu, jadi oh maaf saya ngarang, oh dasar. Di sini jangan ngarang-ngarang ya, jangan bawa gosip ya. Tolong ya, yang dibawa mesti cerdas. Karena kalau bawa gosip nanti kita nggak bisa. Kita kan bawanya fakta dan data, makanya narasi apapun yang ada di tappingan kita juga perlu lihat juga gitu loh.
Jangan jangan bohong-bohong di sini. Yang real-real aja. Ya udah nggak apa-apa. Mama Sanggul dia sudah minta maaf, nggak Ya, apa-apa. oke. Lanjut itu. Iya. Jadi memang begitulah. Karena narasi itu kita mikir, oh ini ada data baru, ini informasi baru. Kan gitu ya. Apakah ini narasi ini masuk ke dalam kasusnya si Tile? Nah ini tinggal kita cari data. Begitu. Kapan dia kawin, berapa umur anaknya. Nah, jadi ya itulah sementara ini yang kita dapat dari kasusnya si Tili setelah memperhatikan live-nya dia tadi. Menyamakan diri dengan Salomo dan Daud itu sudah benar-benar keterlaluan, aneh itu. Daud siapa? Seorang raja, ini seorang apologet. Iya. Ya, yang sana Tuhan sendiri ngomong langsung, ya turun tangan langsung. Yang ini, si Friska yang turun tangan langsung. Bang Pemburu, berarti itu mereka sama kayak Nabi M, halu doang gitu loh. Halu, iya. Dan itu diambil narasi itu untuk membersihkan dirinya. Aku bisa dong berapologet lagi. Aku akan naik lagi. Oh, bahkan dia sumpah aku akan menyerang Protestan. Sorry ya teman-teman Protestan. Akan kuserang Protestan dengan emosinya dia. Ini yang tapping ini orang Protestan semua ini katanya begitu. Nah, jadi sudah ini dia sudah secara psikologis sudah dalam keadaan kritis lah menurut saya. Bukan kritis lagi Pak, itu perlu diperiksa Pak kejiwaan mereka. Ya iya, psikologi itu kan maksudnya kejiwaannya, Koko. Apakah itu termasuk depresi atau gimana? Enggak. Enggak, belum. Kalau kesedihan 2-3 hari, 5 hari gitu masih kesedihan biasa. Tapi kalau sudah lebih dari seminggu, 2 minggu baru masuk depresi, Koko. Karena kesedihan yang berlamaan itu sampai 2 minggu bahkan lebih, itu otaknya langsung mengirim sinyal ke tubuhnya untuk mengeluarkan hormon kesedihan. Nah, begitu memproduksi hormon kesedihan ini susah dihentikan. Jadi sedih, merenung, depresi jadinya, Koko. Jadi kalau teman-teman ada yang keluarga yang sedih terus, diusahakan cegah jangan sampai berminggu-minggu. 1 minggu itu batasnya. Kalau 2-3 hari itu biasa orang sedih. Kita kemalangan ya, ibu kehilangan bapak, nenek, anak, sedih. Itu wajar, 2-3 hari seminggu. Tapi kalau udah 2 minggu, 3 minggu, jadi depresi. Bang Pemburu dan Kak Reda dan teman-teman, aku ada telepon masuk, ntar aku naik lagi ya, aku turun dulu ya. Ya baik-baik. Lanjut kawan-kawan. Babe Putih masih bangun? Kalau Bro TJ gimana menurut Bro TJ? Menyamakan diri dengan Salomo dan Daud tadi. Sehingga dia bisa punya hak untuk berapologet di depan umum.
Itu lanjut dulu aja, aku batuk soalnya. Iya. Lagi pada mikir ini gimana ini jawabnya ya. Babe Putih udah bobo. Romo PG. Gimana menurut Romo PG? Ini tanda-tanda tidur aja ini kalau udah begini. Iya betul. Iya. Aku off dulu lah ya. Thank you Iya semuanya. aku, Ya. aku pamit juga belum tidur semalaman.